Eh, Pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Faujan. Saya yang menghubungi Teteh gitu. Saya Azmi Khairul Fat. Saya Dania Tri Astuti. Saya Sarah Afifah Syarif. Mungkin semuanya perkenalkan ya, saya Sinta, saya HR dari Culture Languages. Boleh tolong gambarin nggak Teh? Jadi pekerjaan yang Teteh sekarang lakuin itu kayak gimana? Contoh dari persyaratan masuknya, terus pekerjaan yang dilakuin kayak gimana, tantangan dan benefitnya, sama rencana ke depan. Oke, kalau untuk persyaratannya sendiri sih sebenarnya kalau misalkan dunia HR atau human resource itu nggak harus dari psikologi, teman-teman. Biasanya mereka membuka peluang dari posisi apapun. Cuman yang penting bisa ngomong sih, katanya gitu ya. Kalau dari HR ya, asalkan bisa ngomong sama jadi polisi aja di perusahaan gitu. Cuman kalau misalkan ditanya dari sisi psikologinya, itu biasanya ambil dari penjurusan PIO, Psikologi Industri dan Organisasi. Mungkin nanti teman-teman akan mulai penjurusan itu di semester 6. Biasanya ada klinis, ada PIO, ada pendidikan. Jadi nanti biasanya HR itu akan diambil dari yang PIO. Kenapa? Karena mereka mendalami terkait dengan perusahaan-perusahaan di dalamnya seperti apa, karyawannya harus bagaimana, terkait onboarding, atau misalkan pengembangan karyawannya, payroll, dan lain sebagainya itu akan di sana dipelajarinya gitu. Terus selain dari itu, biasanya jadi HR selalu harus ada pengalaman sih sebetulnya. Meskipun kita menerima dari fresh graduate, tapi nggak semua orang itu bisa jadi HR dan kuat gitu untuk jadi HR. Kenapa? Karena kita itu sebagai HR akan menjembatani komunikasi antara perusahaan dengan karyawan. Jadi kita nggak bisa nih berat sebelah cuman ke perusahaan doang, cuma ke karyawan doang. Nanti kalau kita berat sebelah ke perusahaan, kita dihujat karyawan, ya kan? Terus kalau misalkan kita berat ke karyawan, kita dihujat sama perusahaan, kita dikeluarin, pecat kita, kayak gitu. Terus tapi yang umumnya jurusannya dari psikologi, hukum, itu sih palingnya gitu. Terus biasanya mereka punya pengalaman entah di administrator HR-nya, itu mungkin di satu tahun biasanya. Tapi ada juga mungkin perusahaan-perusahaan yang membuka peluang untuk fresh graduate yang penting backgroundnya di tadi ya dua jurusan tersebut, psikologi atau enggak hukum, kayak gitu. Terus lainnya mungkin lebih menyesuaikan lagi ya sama setiap perusahaannya. Dan pada saat itu perusahaan aku nggak begitu banyak persyaratan apapun sih. Yang penting dari segi tes kecakapan saat ketika interview atau ketika rekrutmen itu berjalan dengan baik dan lolos gitu aja paling. Terus kalau misalkan dari tantangannya sendiri, apa ya tantangannya? Tantangannya mungkin karena aku fresh graduate juga pada saat bergabung dengan perusahaan sekarang ya. Dan kebanyakan yang diajarkan di kuliah itu nggak sepenuhnya kan kepake di perusahaan gitu. Jadi banyaknya lebih ke lapangan dan teknisnya kan ya, dan teori itu nggak banyak dilakukan di sana gitu, di perusahaan atau ketika kita bekerja gitu. Terus aku ada kesulitan di bagian adaptasi dengan pekerjaannya aja sih, karena kan pekerjaan HR itu kan gak jauh-jauh dari rekrutmen ya. Kalau gak rekrutmen lebih ke SOP, terus juga analisis misalnya karyawannya, terus juga problem solving dengan karyawannya gitu ya. Kalau ada karyawan yang berantem gitu, itu kadang HR harus menengahi gitu, padahal mereka udah gede ya gitu. Ada yang cinta segitiga, ada juga mungkin yang dia emang mudian, untuk ada ya di perusahaan tuh ada lah yang kayak gitu teman-teman. Gitu, jadi tantangannya di bagian itu. Pace bekerja aku atau kecepatan bekerja aku itu lamban di bagian rekrutmen. Karena sebagai HR, ketika kita merekrut, kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan karyawan yang kita masukin ya ke perusahaannya gitu. Mereka ya harus bagus, mereka harus bisa untuk belajar, mereka memenuhi ekspektasi perusahaan, dan itu sulit teman-teman. Apalagi perusahaan aku itu di bidang kursus bahasa asing, dan kursus bahasa asingnya nggak cuma satu bahasa, nggak cuma fokus di Inggris, nggak cuma fokus di Korea, tapi kita ada 12 bahasa asing. Mungkin teman-teman boleh sambil cek ya Instagramnya, namanya Culture Languages gitu. Jadi teachernya juga beragam dan lumayan sulit untuk menghadapi ekspektasi itu sih sebetulnya. Jadi awal-awal mungkin pace pekerjanya ya, flow-nya. Karena ya ketika kita jadi mahasiswa, kita nggak
langsung diajarin kan lapangannya kayak gimana gitu ya kan. Biasanya teori-teori ya nggak yang terjun secara langsung. Apalagi kalau psikologi mungkin lebih banyak praktikum juga. Jadi kita nggak ada waktu untuk eksplor sebagai pemagang gitu ya dan lain sebagainya. Gitu. Terus kalau benefitnya, masing-masing perusahaan pasti punya benefitnya ya. Cuman yang aku rasakan mungkin lebih ke pengembangan karir aku. Dari pengembangan karir, pola pikir juga, ya udah pasti lah ya kalau misalkan pengembangan karir pasti ke skill, dari soft skill ataupun hard skill jadi lebih matang, dari sisi psikologisnya pun lebih matang, kita jadi bisa analisis karyawan juga ya. Terus juga dari segi rekrutmen, public speaking itu juga terasa banget dari segi skillnya. Terus kalau misalkan dari segi lainnya, ya udah pasti gaji ya. Gaji ya udah pasti dilihat kayak gitu. Gaji dan benefit lain mungkin yang ada di perusahaan itu. Cuman ya itu lebih ke pengembangan karirnya kalau secara umum ya gitu. Pengembangan karir dan pengembangan skill yang aku dapat di perusahaan yang sekarang itu benar-benar semuanya aku kerjain gitu, mulai dari rekrutmennya, mulai dari SOP-nya, mulai dari aku bahkan pernah ke pengadilan juga teman-teman untuk mengurusi suatu case gitu ya, dan itu salah satu pengalaman yang menarik banget buat aku gitu sih. Kita pengen tahu gitu, pengalaman Teteh selama jadi mahasiswa psikologi itu kayak gimana Teh kurang lebih? Sih sebenarnya aku tipe mahasiswa yang gak begitu pinter ya selama aku di kampus. Jadi aku tipe yang biasa-biasa aja, kalau aku mau nanya, nanya, kalau nggak nanya juga ya udah gitu, kayak gak perlu aku cari-cari gitu loh kan. Buat apa juga ya, pasti dosen tuh suka tahu kan yang mana beneran nanya sama yang cuman nanya-nanyaan gitu. Jadi aku nggak mau tuh dicap sebagai mahasiswa yang cuman nanya-nanyaan gitu. Sedangkan aku udah ngerti dan tahu gitu maksud teorinya apa gitu. Jadi kalau dari segi akademis sih sebenarnya aku nggak yang berprestasi banget gitu ya, nggak yang aku memenangkan suatu perlombaan di bidang psikologi itu aku nggak. Cuman mungkin aku lebih ke dapat beasiswa aja sih, dapat beasiswa karena aku jadi ambasador kampus ya gitu untuk mewakili fakultas aku di tahun 2023 kalau nggak salah ya, 2023 gitu. Jadi di situ aku dapat beasiswa selama 1 tahun. Dan dari situ ada pengalaman-pengalaman yang paling berharga ya tentunya. Jadi aku bisa ketemu sama rektor-rektor kampus, petinggi-petinggi kampus. Aku juga diajarin untuk berkoordinasi dengan lembaga lain atau perusahaan lain yang besar. Salah satunya mungkin BNI ya. Karena kalau Unibi kan memang udah ada kerjasama sebetulnya sebelumnya sama BNI gitu atau sama GO. Jadi sebenarnya udah terbuka sih jalannya, tapi kan dalam prosesnya aku ikut andil lagi juga nih gitu. Jadi dari situ, terus mungkin aku pernah ikutan penelitian juga ya sama dosen aku. Bukan penelitian sih, lebih ke apa ya namanya? Udah jelas. Kayak bikin jurnal gitu, tapi dari penelitian terdahulu gitu. Jadi kita revisi atau kita review lagi gitu. Itu aku jadi penulis kedua sih. Jadi boleh nanti teman-teman ketika sudah semester 3 tuh biasanya udah mulai aktif ditawarin sama dosen-dosen kalian untuk ikut jadi penelitian gitu ya. Itu boleh banget untuk diambil karena lumayan kadang ada dosen yang ngasih fee juga gitu. Jadi kan buat uang jajan ya, buat ke Sumarekon bener gak? Kemarin ya gitu. Nah, terus kalau dari sisi organisasinya kayaknya sama deh sama teman-teman, mungkin udah mulai ikutan BEM ya, BEM terus KMF. Itu biasa, itu aku juga, tapi BEM-nya tuh aku cuman ikut BEM fakultas aja gitu, fakultas psikologi aja. Jadi aku nggak ikut BEM univnya karena pada saat itu aku pengen ikut organisasi yang memang fokusnya sama gitu, sama apa yang aku jalani di fakultas. Kalau misalkan ke universitas, menurut aku udah nggak relevan nih sama jurusan psikologi aku. Sedangkan kalau untuk yang BMF fakultas aku kan memang fokusnya ke sana ya, dan aku juga ada di pengembangan, aku di bagian apa ya? Aku jadi lupa ya. Aku apa ya? Pokoknya aku ngurusin yang kayak aku ke sekolah gitu ya. Aku bikin bina desa. Nah, itu tuh aku, divisi aku gitu. Jadi aku di sana. Jadi aku lebih ke pengembangan masyarakat sih, benar gitu. Terus di situ juga aku sempat jadi ketua divisinya juga, dan aku tuh nggak di awal
semester aku ikutan BMF psikologi tuh. Jadi awalnya aku ikutan radio, tapi ternyata setelah dijalanin, itu kan banyaknya ilmu komunikasi ya. Terus pada ngomong semua. Terus kan aku introvert ya. Jadi aku nggak bisa mengimbangi mereka gitu. Jadi akhirnya aku udahin lah di radio itu dan aku fokus ke psikologinya aja. Tapi yang aku bisa dapetin ilmunya gitu. Kalau dari pengembangan masyarakat kan kelihatan ya psikologinya, entah itu ke pendidikannya, entah itu ke sosialnya atau ke perusahaannya gitu, bekerja sama dengan perusahaan mana dan lain sebagainya. Kayak gitu. Kalau untuk magang itu kan masuk akademis juga ya. Kebetulan aku nggak sempat magang yang apa sih yang dari pemerintah itu ya, magang merdeka itu ya, itu aku enggak gitu. Jadi emang berkesempatan ketika memang ada program magang aja dari kampus gitu. Itu sih paling. Bagaimana studi psikologi bisa membantu Teteh dalam pekerjaan ini gitu, kurang lebih. Tentunya sangat bermanfaat banget karena ya sejurusan ya, maksudnya selinear gitu dengan fakultas psikologi ya kalau HR ya. Karena ya rekrutmen udah pasti kita akan mempelajari itu ketika di fakultas psikologi. Kalian juga pasti akan merasakan itu sih untuk rekrutmen ya. Kenapa? Di proses rekrutmen itu ada tes psikotesnya. Tes psikotesnya juga akan kalian pelajari nanti gitu ya. Tes psikotesnya kan banyak. Itu ada BAUM, tuh kan ya, BAUM, DISC, terus banyak lagi lah gitu. Dan teman-teman nanti akan dipelajari juga, itu akan selinear ketika kalian jadi HR, karena kalian yang akan memeriksa hasil psikotesnya itu. Gitu. Di interview kita juga belajar apa? Mimik wajah, dari postur, dari cara dia ngomong, itu kelihatan semua. Gitu. Jadi siapa yang tadi mau jadi HR, itu harus diperhatiin ya. Diperhatiin ya, karena nanti iya sih nanti bakal dibilang cenayang ya kayak gitu tuh, bisa baca pikiran orang ya. Sebenarnya benar sih bisa, tapi bukan langsung kepikiran orangnya, tapi dari bahasa tubuhnya yang kita lihat kan gitu. Itu salah satu enaknya jadi anak mahasiswa psikologi. Jadi kalau misalkan ada calon pacar, nah kita analisis dulu dari bahasa tubuhnya, benar nggak? Bener ya. Kayak gitu. Terus ya itu sih paling rekrutmennya. Terus kalau misalkan nanti kalian masuk ke jurusan PIO-nya ya, atau psikologi industrinya, penjurusan ke sana, kalian bakal diajarin, nggak akan diajarin banget ya di lapangannya seperti apa. Paling lebih ke analisis jabatan. Analisis jabatan ini buat apa? Buat menentukan ini masih relevan nggak itu ya, orang-orang yang ada di sini masih sesuai nggak sama budget perusahaan, masih aman nggak gitu untuk kita kelola gitu ya. Karena kan ada perusahaan-perusahaan yang akhirnya lay off, itu karena apa? Karena sudah dilakukan analisis jabatan, ternyata budgetnya nggak cukup kayak gitu. Sama nanti dari analisis jabatan ini kelihatan kira-kira ada nggak divisi yang masih kurang. Ternyata nih overload nih si pekerjaannya, job listnya udah overload, harus nambah lagi orang. Nah, itu dicari. Nah, jadi penganalisis jabatan, terus juga kalau dari segi klinisnya, ya sama sih, lebih ke bahasa tubuh ya, bahasa tubuh. Terus problem solving juga itu diajarin juga. Terus kalau misalkan mau curhat nih, ada karyawan ya biasanya suka mau curhat gitu. Gaji saya kurang sepertinya, soalnya anak lahiran, misalnya anak lahiran suami lah, istri lahiran gitu ya. Biasanya suka ada yang kayak gitu, tiba-tiba. Ya kita sebagai HR nggak cuman bisa dengerin doang, tapi kita juga bisa mengarahkan mereka untuk mengambil keputusan yang tepat. Terus udah sih, kita juga jadi garda untuk perusahaan. Kalau misalkan ada urusan legal, biasanya HR juga turun tangan. Meskipun memang kita backgroundnya dari psikologi, tapi kita juga harus tahu ya, kayak UU Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, itu kita harus tahu. Gitu, nanti akan diajarin di situ. Ada saran nggak atau tips buat kami sebagai mahasiswa psikologi gitu, terkhususnya buat apa ya, buat pengembangan diri dan karir kita ke depannya gitu, Teh? Ada saran barangkali? Alasannya untuk menyembuhkan diri sendiri itu pasti berat banget buat mempelajari psikologi. Jadi bawaannya punya ekspektasi kalau mereka atau teman-teman kita atau seseorang di luar sana bisa menyembuhkan kita juga, atau suatu teori bisa menyembuhkan kita. Padahal yang bisa menyembuhkan diri kita sendiri itu pasti kan diri kita sendiri ya. Pasti nanti dipelajarin juga di psikologi. Jadi tips dari aku, benahin dulu
Niatnya. Diri niatnya Haikal. Duh, maaf ya, di sini ada temen aku. Ada apa niatnya dulu nih gitu ya, niatnya. Gak apa-apa kok dengan alasan mau untuk merawat jalan gitu ya, atau memperbaiki diri sendiri gitu, itu nggak apa-apa. Cuman di komitmennya dijaga aja, karena psikologi itu gak cuman teori, tapi perlu dipraktekin juga dan berhubungan sama perasaan manusia atau emosionalnya manusia. Kita nggak bisa tebak orang itu baik, orang itu jahat. Dan kalau misalkan udah jadi psikolog, biasanya kita harus cari tahu dulu dia kenapa alasan yang jangkitin kita, atau dia kenapa alasannya selalu baik, selalu kayak gitu kan ya. Nggak bisa kita main-main judging, karena nanti ketika kita jadi psikolog kita harus analisis dulu baru disimpulkan gitu. Jadi perbaiki niatnya, komitmen, karena nanti masih panjangnya, kalian masih semester 2, masih ada berapa semester lagi, belum lagi nanti skripsi gitu. Terus jangan cuma fokus ke organisasinya aja teman-teman. Kalau misalkan bisa untuk cari magang, akan lebih baik magang ya, karena itu yang bakal kepake menurut aku ketika di dunia pekerjaan gitu. Ya, yang pertama niat, kedua komitmen, ketiga cari pengalaman, gak cuma organisasi tapi magang. Kalau ditanya mendingan magang apa mendingan organisasi, dua-duanya penting, dua-duanya punya perannya masing-masing buat karir kalian ke depannya atau pengalaman kalian ke depannya. Jadi diukur lagi aja kalian lebih butuhnya pengalaman untuk bersosialisasi atau lebih ke lapangannya. Kalau kalian mau cari lapangannya, boleh untuk magangnya misal 60%, organisasinya 40%. Gitu ya. Terus ikutin setiap pelajarannya benar-benar teman-teman, mulai dari ya meskipun itu cuma teori, tapi pasti akan ada aja maknanya buat kehidupan kita ataupun nanti ke depannya kayak gitu. Jadi dijalanin aja, apalagi pas masa-masa skripsi nanti juga dijalanin aja kayak gitu. Dan jangan lupa untuk banyak relasi ya, karena dari situ nanti teman-teman bakalan dapat loker. Karena banyak juga anak psikologi yang cuman title aja psikologi, tapi nggak tahu maknanya seperti apa dan tugas dia itu harus ngapain. Itu aja paling tips dari aku. Oke, sebelumnya makasih banyak Teteh telah meluangkan waktunya dan telah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan gitu. Mungkin cukup sekian gitu dari kami Teh. Oh boleh. Nah, kita boleh izin dokumentasi ya? Boleh, boleh. Ini Please. Kalian nge-freeze di aku. Kita juga teteh nge-freeze. Tinggal sini aja. Satu. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kasih Teh. Teteh makasih banyak. Makasih banyak ya Teh udah mau Terima kasih juga teman-teman. Iya, senang banget bisa kenalan sama teman-teman. Semoga ada kesempatan buat bisa ketemu langsung ya. Kayak semangat kuliahnya. Jangan lupa juga refreshing ke sama rekor. Oke, makasih ya teman-teman. Aku izin leave berarti ya. Ya, Iya, makasih ya Teh. Makasih banyak Teh. Dadah semuanya.